Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrew Hondika. Di sini saya akan memaparkan artikel saya dengan Bapak Dr. Sugiman, PSCMSI, dengan judul Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Video Conference Google Meet menggunakan metode SPM dan Logistic Regression. Latar belakang: pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 Maret 2020 di Indonesia dengan dikeluarkannya Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional menyebabkan kelumpuhan di beberapa bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sekarang ini tidak bisa dilakukan di ruangan kelas secara langsung, sehingga kini beralih menjadi e-learning yang disupport oleh banyak aplikasi. Aplikasi video conference merupakan salah satu pendukung e-learning yang banyak digunakan dan dibuat kelas virtual menggunakan aplikasi ini. Google Meet adalah salah satu aplikasi video conference yang paling populer saat ini. Setiap aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing menurut penggunanya. Hal tersebut dapat memberikan respon tanggapan yang beragam dari pengguna aplikasi seperti rasa kepuasan atau rasa kekecewaan. Untuk mengkelompokkan ulasan aplikasi ke dalam ulasan sentimen positif dan negatif, perlu dilakukannya klasifikasi dalam analisis sentimen. Data yang digunakan adalah data ulasan aplikasi Google Meet yang didapatkan dengan metode web scraping pada aplikasi Google Meet di situs Google Play. Sebelum dilakukan klasifikasi, data terlebih dahulu dilakukan pre-processing, pembuatan kata, dan pelabelan sentimen. Analisis sentimen dilakukan pada data ulasan pengguna aplikasi Google Meet dengan algoritma machine learning yang bertujuan menggolongkan data ulasan dalam bentuk sentimen positif atau negatif. Metode klasifikasi yang digunakan adalah support vector machine dan logistic regression dengan 4 kernel FEM yaitu linear, radial basis function, sigmoid, dan polynomial. Dari penjelasan di atas dilakukan penelitian analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Google Meet untuk mendapatkan hasil ulasan pengguna yang termasuk dalam kelompok sentimen positif dan negatif. Selain itu, didapatkan juga visualisasi dari analisis data ulasan data aplikasi, nilai presentasi ulasan positif dan ulasan negatif, dan hasil kata yang paling sering muncul pada kolom ulasan aplikasi Google Meet. Tujuan penelitian: yang pertama, mengetahui gambaran umum dari data ulasan tentang aplikasi video conference Google Meet. Yang kedua, mengetahui penerapan metode klasifikasi data ulasan pengguna aplikasi video conference Google Meet menggunakan metode support vector machine dan logistic regression. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari analisis klasifikasi pada data ulasan pengguna video conference Google Meet. Yang keempat, mengetahui visualisasi data dari analisis klasifikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua data review pengguna aplikasi Google Meet di website Google Play Store. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah data review pengguna aplikasi Google Meet berbahasa Inggris sebanyak 5.160 data ulasan untuk aplikasi Google Meet. Variabel penelitian yang digunakan adalah nama pengguna atau user, penilaian atau rating, ulasan atau review, dan tanggal ulasan dari kolom ulasan Google Meet di situs Google Play. Hasil dan pembahasan. Didapatkan hasil dari 5.160 data ulasan terdapat 1.760 penilaian sangat tidak suka, 745 penilaian tidak suka, 1.018 penilaian netral, 840 penilaian suka, dan 797 penilaian sangat suka. Dari gambaran tersebut, secara umum aplikasi Google Meet banyak pengguna yang tidak menyukai aplikasi ini. Data yang belum tersyukur dilakukan reprocessing, yaitu cache folding, spelling normalization, filtering, dan tokenizing. Kemudian data dilakukan pembobotan kata, pelabelan kelas sentimen menggunakan library Finder Lexicon. Dari total data ulasan aplikasi Google Meet, sebanyak 5.160 diperoleh sebanyak 2.786 ulasan masuk ke dalam kelas sentimen positif dan 2.374 ulasan masuk ke dalam kelas sentimen negatif. Hasil dan pembahasan. Dari hasil klasifikasi menggunakan beberapa algoritma, diketahui bahwa pada data ulasan aplikasi Google Meet memiliki nilai akurasi tertinggi pada modal algoritma support vector machine dengan kernel linear sebanyak 87,02%. Hasil ini adalah hasil yang tinggi sehingga algoritma support vector machine dengan menggunakan kernel linear sangat cocok untuk mengklasifikasi data ulasan aplikasi Google Meet. Dari confusion matrix didapatkan hasil prediksi dari 481 data ulasan negatif pada aplikasi Google Meet, terdapat 415 data negatif dengan benar terprediksi dan terdapat 66 data negatif yang salah terprediksi menjadi klasifikasi positif. Kemudian dari 550 data ulasan positif terdapat 483 data positif dengan benar terprediksi dan terdapat 68 data positif yang salah terprediksi menjadi klasifikasi negatif. Tingkat akurasinya sebesar 87,02 pada data ulasan aplikasi Google Meet. Berikut adalah visualisasi dari word cloud kelas positif dan word cloud kelas negatif. Kesimpulan berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan pada penilaian atau rating pengguna aplikasi Google Meet, didapatkan gambaran umum bahwa menunjukkan mayoritas pengguna aplikasi Google Meet memberikan penilaian yang buruk terhadap aplikasi ini.
Hal ini didasari dari 5.160 data ulasan sebanyak 34,11% pengguna sangat tidak menyukai, 14,44% tidak suka, 19,73% netral, 16,28% menyukai, dan 15,45% sangat menyukai aplikasi Google Meet. Klasifikasi pada penelitian ini yaitu support virtual machine dan logistic regression dengan 4 kernel SVM antara lain linear, radial basis function, sigmoid, dan polinomial. Didapatkan nilai akurasi kernel berturut-turut adalah 87,2%, 84,59%, 86,63%, dan 71,12%. Sementara metode logistic regression nilai akurasinya sebesar 85,17%. Dari hasil uji akurasi klasifikasi bahwa akurasi terbaik atau terbesar dalam memprediksi data ulasan aplikasi Google Meet menggunakan algoritma SVM dengan kernel linear dengan akurasi sebesar 87,02%. Hasil ini adalah hasil yang tinggi, sehingga algoritma support virtual machine dan menggunakan kernel linear sangat cocok untuk mengklasifikasi data ulasan aplikasi Google Meet. Pada visualisasi penilaian positif, didapatkan informasi mengenai kata yang paling sering muncul dalam kelas sentimen positif, yaitu good, update, like, version, new, online, background, nice, dan thanks. Sedangkan dari hasil visualisasi penilaian negatif, didapatkan informasi mengenai kata yang paling sering muncul dalam kelas sentimen negatif adalah problem, screen, please, video, see, fix, bad, time, change, dan present. Saran, penelitian ini menggunakan data ulasan aplikasi Google Meet yang cukup sedikit dan hanya menggunakan 3 variabel, sehingga disarankan untuk mengambil data yang lebih banyak atau big data dan menambah variabel lebih banyak sehingga lebih banyak variabel yang dapat dilakukan analisis deskriptif. Kemudian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan informasi mengenai penilaian negatif yang diberikan oleh pengguna aplikasi Google Meet. Hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan developer untuk tetap menjaga kualitas layanan dan aplikasi, sehingga pada pihak developer dapat memperbaiki fitur yang bermasalah dan mengembangkan aplikasi berdasarkan hasil analisis sentimen yang telah dilakukan. Bagi pengguna aplikasi video conference, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pengguna menggunakan aplikasi video conference yang akan digunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.